Pemain sinetron Billy Glenn yang pernah memerankan sinetron Alung tanggal 3 Juni lalu tertangkap aparat Satuan 1 Narkotika Polda Metro Jaya. Billy kedapatan menyimpan 2 paket sabu-sabu seberat 1,2 gram. Ini adalah kasus Billy Glenn yang kedua. Setelah beberapa tahun lalu ia sempat dijerat atas kasus yang sama. Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Ciptono. Malam yang lalu kita memperoleh informasi dari Cynthia kompakan untuk mengurangi gerakan mereka saat berada di panggung karena Nola sudah memasuki masa kehamilannya yang ke-9 bulan. Kayaknya sih justru malah dari kita berdua yang khawatir banget. Dia nih alhamdulillah ya komitmennya baik gitu. Malah sering nantangin. Kayak tadi udah kompakan kan? Ya cara ini oke kita nggak usah nari ya, oke nggak ada koreografi. Tetap gitu ya di tengah-tengah. Nari. Kekompakan Ebitri saat manggung ternyata melebar sampai ke urusan pribadi. Salah satu contohnya, memberi pilihan nama bagi jabang bayi yang sedang dikandung Nola. Pengen sih dari ini mereka harus ngasih nama. Selama ini kita sering berbagi info aja yang bagus buat kehamilannya Nola apa. Tapi terus banyak orang tua ngasih tahu ya. Ada yang memang fakta tapi ada yang mitos-mitos dan semuanya dikembalikan ke dokter kandungannya Nola ya. Selama mengandung ternyata Baldi sang suami kerap kali dicemburui Nola. Ya namanya juga perempuan. Emosi yang tidak stabil bisa saja merubah sifat seseorang bahkan juga Nola. Selain itu apakah ada kejadian unik lain saat Nola hamil? Mungkin ini ya, bukan dari istriku ya, dari bayiku. Jadi kalau bayiku misalnya tiba-tiba tiba-tiba terjadi geledek gitu, petir atau malam, itu aku pegang dengan berbicara dengan dia, tiba-tiba yang istriku yang tadi perutnya tegang langsung berubah nggak tegang lagi. Kayak gitu. Terus kalau istriku lagi nyanyi dia banyak bergerak. Diperkirakan dalam bulan Juni ini bayi perempuan yang ditunggu-tunggu Nola dan Baldi segera lahir. Apakah Nola tidak berniat untuk cuti? Pasca melahirkannya aja mungkin selama sebulan gitu kan. Karena bulan Agustus kita ada rencana keluar. Jadi udah mulai lagi. Luar apa yang jelas? Keluar. Pemain sinetron Billy Glenn yang pernah memerankan sinetron Alung tanggal 3 Juni lalu tertangkap aparat Satuan 1 Narkotika Polda Metro Jaya. Billy kedapatan menyimpan 2 paket sabu-sabu seberat 1,2 gram. Ini adalah kasus Billy Glenn yang kedua. Setelah beberapa tahun lalu ia sempat dijerat atas kasus yang sama. Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Ciptono. malam yang lalu kita memperoleh informasi dari masyarakat di daerah Jaga Sempurna. Itu ada orang, waktu itu kita tidak tahu siapa. Kemudian kita kirim tim sana, terus kita geledah. Ternyata benar ya Billy Glenn menyimpan sabu banyak 2 paket, beratnya 1,2 gram. Ya kita tahan ya, karena dia kita kenakan pasal 62, Undang-Undang Nomor 597. Ternyata pernah merasakan bagaimana gelapnya kehidupan di balik Hotel Prodeo tidak membuat Billy Glenn jera. Nyatanya Billy mengulangi lagi perbuatannya. Dan resikonya Billy akan dijerat 5 tahun penjara. Lantas apakah Billy sedang memakai sabu-sabu saat tertangkap? Yang jelas di samping barang bukti tadi kita temukan juga alat hisapnya bong. Ya, tapi tidak sedang mati. Sebagai manusia, wajar jika kita kerap melakukan kesalahan. Namun pemirsa, jika kita melakukan kesalahan yang sama berulang kali, berarti kita tidak juga belajar dari kesalahan kita. Pemirsa, Pengadilan Agama Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan cerai kepada Nini Carlina dan Dodi Sujatmiko. Dan hak asuh anak sematawayang mereka pun telah jatuh ke tangan Nini Carlina. Namun anehnya pemirsa, Nini sudah bersiap-siap untuk mengambil ancang-ancang untuk naik banding. Apalagi yang menjadi ketidakpuasan Nini kali ini? Marilah kita bersimak bersama, inilah Gospot. Penyanyi dangdut Nini Carlina menambah panjang daftar artis yang bercerai.
Bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Barat, hakim memutuskan cerai bagi pasangan Nini dan suaminya Dodi Sujatmiko. Sementara itu, hak perwalian Beryl Holik jatuh pada Nini. Kendati demikian, Nini langsung memutuskan untuk naik banding. Keputusan apalagi yang tidak disetujui Nini? Apakah itu berhubungan dengan biaya 1 juta rupiah per bulan yang harus dibayarkan Dodi untuk biaya Beryl? Masih ada mungkin beberapa hal yang mesti diupayakan. Tentang hal apa yang mesti diupayakan, itu karena sifat sidangnya kan memang tertutup untuk umum. Jadi saya juga tidak harus memberikan keterangan kan. Masalah ini kan sebenarnya masalah keluarga gitu. Dan saya pun juga tidak harus menceritakan semua yang terjadi dalam keluarga kami berdua gitu loh. Saya pikir ini yang terbaik buat kami berdua karena hal-hal yang seperti itu sifatnya sangat sensitif sekali gitu ya. Karena situasi yang begini aja udah sangat tidak enak sekali gitu ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sifatnya itu memicu suatu masalah yang baru gitu ya, yang akhirnya membuat hubungan keluarga kami jadi nggak enak. Apakah Dodi siap untuk membayar biaya Beryl sebesar 1 juta rupiah itu? Ketentuannya begitu ya, saya ikutin gitu. Sebenarnya itu buat saya itu segi gitu, pokoknya saya perasaan saya itu kok begitu gitu aja. Ini anak saya manusia. Sebenarnya kalau saya punya rezeki lebih dari itu 1 juta, saya akan kasih lebih banyak lagi. Tapi kalau saya nggak ada, seandainya saya nggak bisa. Sekedar flashback. Perkenalan Nini dan Dodi berawal ketika Nini diorbitkan sebagai penyanyi oleh Dodi yang saat itu bekerja di perusahaan rekaman. Hingga benih-benih cinta tumbuh dan terjalin dalam satu ikatan perkawinan. Namun sayang di saat pernikahan mereka telah mencapai usia 10 tahun. Perceraian menjadi akhir perjalanan kasih mereka. Mungkinkah Nini Carlina lupa dengan masa-masa lalu? Masalah-masalah yang seperti itu biar kami berdua yang tahu lah, kami berdua yang lebih tahu gitu. Perasaan tidak puas seringkali menjangkiti manusia. Misalnya pemirsa, Anda punya pekerjaan yang cukup baik atau jabatan yang tinggi di kantor, Anda masih ingin jabatan yang lebih tinggi lagi. Atau mungkin Anda punya pasangan yang sayang kepada Anda, namun Anda masih lirak-lirik ke sana-sini. Yang paling penting pemirsa, cobalah kita untuk mengetahui sebesar apa porsi yang kita butuhkan. Pemirsa, Krisdayanti dan Siti Nurhaliza boleh bersaing di industri musik. Namun persaingan inilah yang membuat pertemanan mereka sangat unik. Seunik apakah pertemanan mereka berdua? Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu pengakuan dari seorang model yang pernah menjadi pembawa sebuah acara misteri, yaitu Caroline Zahri. Caroline Zahri sudah menjalin kisah cinta dengan Philip Yusuf selama 3 tahun. Namun kali ini kisah cinta itu terancam bubar. Pemirsa, beginilah ceritanya. Bulan Desember lalu hubungan asmara Caroline Zahri dan Philip Yusuf Zhao masih adem ayem saja. Hal itu diceritakan sendiri oleh Philip saat ditemui awak Gospot di acara peluncuran film Brownies. Menurut Philip, pacarnya itu sangat mendukung karirnya di dunia hiburan yang sekarang sedang dirintisnya. Dulu nih kan saya ini kan mesti ke karantina buat 10 hari. Dan kan actingnya atau kita reading every day, karena kita kan nggak bisa ketemu, nggak boleh telepon sama kayak gitu-gituan. Dan dia juga support saya, dia bilang, "Oke, Philip, you can do this," begitu ya. Dia datang, dia jemput saya, dan dia liatin, nengokin begitu. 5 bulan kemudian tersebar kabar bahwa Caroline dan Philip sudah putus hubungan. Kapan sih kalian putus? Udah lama ya. Kita berteman sekarang. Mungkinkah karena keduanya sangat sibuk berkarir sehingga jalinan kasih yang sudah berjalan hampir 3 tahun kandas? Padahal Caroline dan Philip sudah berencana untuk menikah. Itu kan cuma gosip, Mbak. Terus terang kalau untuk kehidupan pribadi saya agak sedikit nggak mau dibahas ya. So please, no comment. Setelah putus nampaknya Caroline Zahri betul-betul membenamkan diri dalam karir. Kerjaan yang berhubungan dengan hiburan langsung ia tekuni. Bahkan saat ini Caroline Zahri sedang mempersiapkan keahliannya dalam berakting. Sekarang ini mudah-mudahan sih saya akan ada tawaran untuk sitcom ya. I love acting. I think acting is fun. Karena benar-benar kita menjiwai sebuah karakter yang bukan diri kita. Kita permainan karakter. And I think it's very fun.
Dua diva dari dua negara bertetangga, Krisdayanti dan Siti Nurhaliza, sungguh menampakkan sebuah persahabatan yang sangat unik. Sebagai penyanyi kaliber nasional, Krisdayanti melakukan invasi ke Malaysia baik dalam bentuk show atau penjualan album.